dari keluarga dari sini. Keluarga besar Ndamalota dan seluruh jemaat GKS Injung menyerahkan jenazah kekasih Bapak almarhum Pendeta Melvin Ndamalota STH untuk dikebumikan. Nama Gereja Kristen Tunggal dan menerima tanggung jawab pelayanan yang akan dilakukan pada hari ini untuk mengebumikan sahabat saudara kami Pendeta Melvin Ndamalota. Sekalipun harus dengan air mata yang berlinang, kami akan mengebumikan saudaraku. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan engkau di surga sana. Terima kasih. BPNS GKS. Berikan kesempatan. Yang mewakili ya
Bapak Arfan sudah ada? Iya. Iya. Bapak Arfan bakalan kelihatan Bapak. Pino baik Bapak Ibu, tinggal 2 kartu terakhir. Iya. Terima kasih. Kita sudah bersama selama 12 tahun. Tapi Lorel, tapi demi kedaulatan Tuhan, Tuhan yang percaya saya untuk melayani sampai 12 tahun. Terima kasih untuk semua kenangan kebersamaan kita. Pertemuan, memberi pelayanan. Ibu Bapak, jika ada Yerusalem baru seperti apa yang diceritakan ke saya, nantikan saya di sana. Setiap untuk tetap menjadi pengabdi Yesus. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memulai apa yang saya mau katakan hari ini kepada istri terkasih almarhum Pendeta Melvin Damalota, dari seorang sahabat yang mengirimkan pesan kepada saya untuk hari ini disampaikan kepada istri, anak, keluarga, dan jemaat. Ada rekan saya di Gereja Kristen Sulawesi Barat. Dia mengatakan begini: selamat sore Bapak Ketua, Bapak Pendeta Alfred. Tentang Pendeta Melvin Damalotang almarhum, saya secara langsung tidak pernah bertemu beliau. Nanti begitu saya masuk ke jemaat GKSB Bukit Kasih dengan jemaat di mana saya diurapi dan yang saya gembalakan, baru di situ saya tahu tentang beliau. Jadi menurut cerita jemaat saya, pada sekitar bulan Juni tahun 2000,
almarhum praktik di jemaat GKSB jemaat ini. Sekitar 2 sampai 3 bulan sebelum beliau menulis skripsi. Namun meski hanya dalam waktu 2 sampai 3 bulan itu beliau melayani penuh dengan kesungguhan dan dedikasi pelayanan. Beliau orangnya rajin, peramah, kreatif, dan berteman dengan semua kalangan, dari orang tua sampai pada anak-anak. Beliau cerdas dalam bersosialisasi. Biasalah kami di sini minum balo, minuman tradisional orang Kalumpang. Beliau ikut makan, minum, merokok, bernyanyi bersama-sama. Bahkan ada anggota jemaat yang meski sudah sekitar 3 tahun setelah beliau tidak ada lagi di jemaat, mengenang beliau dengan memberi nama anak mereka yang lahir dengan nama beliau Melvin. Selanjutnya menurut jemaat, saking almarhum Melvin melayani dengan sangat baik, mereka bertanya sama beliau, apakah Melvin mau diurapi sebagai pendeta GKSB di jemaat Dengen? Sepertinya jemaat saya ini sudah terlanjur jatuh cinta sama beliau. Namun beliau menjawab, saya harus selesai sekolah dulu dan kemungkinan saya harus kembali ke Tanah Sumba untuk melayani di sana. Jemaat agak kecewa, namun mereka harus mengerti keputusan beliau. Akhirnya, singkat cerita, almarhum pendeta Melvin hidup dan tetap ada di dalam sejarah pelayanan GKSB Jemaat Bukit Kasih Dengen. Saya sendiri Pak Ketua agak menyesal sebab waktu di sidang raya Waingapu 2019 saya lupa untuk mencari almarhum dan saya sebenarnya ingin bertemu dengan beliau. Padahal saya tahu pasti dia ada waktu itu. Selanjutnya Pak Ketua setelah mendengar kabar pendeta Melvin Damalotang dimuliakan Tuhan, kabar duka cita ini, jemaat juga mengalami duka cita di sana. Bapak Ketua, tolong sampaikan kepada istri, anak, dan jemaat rasa duka kami yang mendalam atas kepergian pendeta Melvin Damalotang. Kami turut berduka cita bersama GKS dan keluarga beliau. Tuhan Yesus menguatkan dan menghibur segenap saudara di Sumba. Itu sedikit catatan yang saya mau sampaikan kepada istri, anak, dan keluarga. Betapa almarhum dikasihi dan disayangi oleh jemaat, di mana waktu beliau masih mahasiswa berpraktek di Sulawesi Barat, Sinode Gereja Kristen Sulawesi Barat GKSB. Saya sengaja memulai catatan ini karena saya tidak kuat untuk menangis mengenang almarhum. Kita semua kaget mendengar bahwa beliau sudah tiada, antara percaya dan tidak. Saya sendiri masih menelpon Pak Pendeta David Maunghima bertanya, apa benar Pak Pendeta Melvin Damalotang telah meninggal dunia? Beliau mengatakan, iya, beliau sudah meninggal. Bahkan mungkin kita rekan-rekan pendeta tidak pernah mendengar almarhum ini sakit. Dan kalau tiba-tiba kita mendengar ia telah tiada, wajarlah jika kita bertanya. Dan wajar pula jika hari ini dalam ibadah pemakaman kita semua bersedih
kita semua menangis, mengenang almarhum yang pernah bersama-sama dengan kita di dalam pelayanan di gereja Kristen Sumba. Apalagi teman-teman klasis dilewati dahulu. Betapa ikatan persahabatan itu begitu kuat. Dan sekiranya kalian sedih dan sangat sedih, bisalah itu dipahami. Karena kalian telah menganggap almarhum ini sebagai kakak, sebagai saudara yang selalu ada di dalam setiap pergumulan kalian. Demikian pula kita rekan-rekan pelayan lainnya. Perjumpaan kita selalu dalam persidangan tentu itu sangat berkesan. Hari ini kita ada di sekitar jenazah almarhum dan sebentar kita akan mengebumikan dia. Ada istri dan anak yang berduka, yang merasa kehilangan. Dan kehilangan ini bukan kehilangan sementara. Kehilangan ini adalah kehilangan yang permanen. Hilang tumpuan harapan. Tidak ada tempat untuk bergantung. Tidak ada tempat untuk bercerita. Tidak ada tempat untuk berbagi duka. Karena tumpuan itu telah tiada. Kami bisa memahami perasaan yang dialami oleh seorang istri pelayan yang tiba-tiba ditinggalkan oleh suaminya tanpa cerita apapun, pergi begitu saja. Kami hanya mendapat cerita almarhum tidak sempat lagi dibawa di dalam ruangan puskesmas, hanya di luar saja. Karena pada saat yang sama ada pasien yang terkena COVID dan dokter mengatakan beliau sudah tiada. Lalu kemudian kami secara awam menganalisa itu mungkin serangan jantung. Tapi lepas dari semua cerita dia sakit apa, tetapi kematian itu sungguh-sungguh telah menghancurkan seluruh harapan-harapan yang ada di dalam diri seorang istri dan anak. Hari ini atas nama Sinode Gereja Kristen Sumba, kami menyatakan turut berduka cita untuk peristiwa ini. Kami berdoa semoga Tuhan yang adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan, senantiasa menyertai ibu dan anak-anak. Ingat, ada Tuhan yang ada dan bersama-sama denganmu. Kamu tidak sendiri. Kamu ada di dalam dekapan tangan Tuhan Yesus yang perkasa itu, yang akan menjadi suamimu, yang akan menjadi ayahmu, yang akan terus merangkul kalian. Saya tahu kepergian suamimu adalah kepergian yang sangat menyakitkan. Tapi itulah bahagian dari perjalanan hidup anak manusia. Kami semua juga suatu saat akan mati. Tapi kami tidak tahu kapan kami akan mati. Tetapi jika hari ini kami ada di sekitar almarhum ini, kami sadar cepat atau lambat kami juga akan mati. Dan karena itu tentu selama tugas pelayanan yang masih Tuhan berikan kepada kami akan kerjakan sampai juga pada akhirnya Tuhan mengambil kami. Apakah kami mati dengan cara bagaimana? Kami tidak tahu. Banyak cara mati orang-orang. Saudara kami Melvin mati oleh karena sebuah penyakit. Tetapi mungkin ada yang mati dengan cara yang lain. Tapi itulah kematian yang datang menjemput seseorang. Selanjutnya, atas nama Sinode Gereja Kristen Sumba, saya juga mau menyampaikan kepada pihak Majelis Jemaat Injil
Pak Pendeta Melvin Damalotang tidak lagi bersama-sama dengan kamu semua. Ia telah pergi untuk selama-lamanya. Tetapi dia pergi dengan satu cerita. Ia pernah melayanimu, ia pernah mendampingimu, ia pernah mengasihimu, ia pernah menangis bersama-sama dengan jemaat Injil. Tidak saja seorang Melvin Damalotang, tapi ada istri, ada anak yang mendampingi dia. Itulah yang menguatkan almarhum untuk melayani di jemaat Injil itu sampai Tuhan menjemput dia. Hari ini disaksikan oleh kita semua. Saya atas nama Sinode Gereja Kristen Sumba mengatakan dan menyampaikan ini kepada majelis jemaat Injil untuk tidak sedikit pun meninggalkan tanggung jawabmu terhadap seorang istri pelayan yang telah pernah melayani. Tanggung jawab itu kamu harus lakukan sebagai bentuk rasa hormat dan tanggung jawab kepada almarhum yang sudah pernah melayani. Dan karena itu, lewat kesempatan ini pula saya mau sampaikan kepada pihak klasis legis untuk tetap bersama-sama dengan istri dan anak daripada almarhum untuk tetap memperhatikan masa depan daripada mereka. Saya percaya apa yang terjadi di tengah-tengah persekutuan jemaat Injil dan juga persekutuan klasis legis itu tentu ada di dalam tangan dan campur tangan Tuhan. Dan karena itu tidak ada satupun yang akan terlewati jikalau Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami sekali lagi yang hadir di sini adalah bahagian dari ikut berbela rasa bersama-sama dengan keluarga yang telah ditinggalkan oleh almarhum. Tuhan menuntunmu, Tuhan menguatkanmu. Dan selanjutnya yang terakhir kepada kita semua teman-teman pendeta yang masih Tuhan percayakan pelayanan ini, silakan kita melihat keadaan kita masing-masing, kesehatan kita masing-masing. Kita yang paling tahu kesehatan kita. Kita yang paling tahu gejala tubuh kita sakit apa. Karena itu sekiranya kita merasa sakit, jangan simpan sakit itu kita pikirkan sendiri. Pergi ke dokter, periksa untuk kita mencari tahu kita sakit apa. Bukan kita tinggal di dalam rumah lalu kita mengatakan, tidak apa, saya kebal dengan sakit. Dan sekiranya di antara kita semua ada pihak majelis jemaat, saya juga mau mengatakan kepadamu, tolong diatur di dalam anggaran pendapatan belanja jemaat biaya kesehatan para pelayan. Jangan sekikir dengan pelayan, supaya kalau dia sakit bisa dibantu dengan biaya pengobatan. Saya mau katakan ini untuk kesekian kali, dan saya tidak pernah akan malu-malu untuk bicara ini. Supaya kalau pelayanmu sakit, dia tidak mencari kemana-mana, tapi dia tahu ada majelis jemaat yang memberikan tanggung jawab itu kepadanya. Karena itu kita akan tetap menjaga kesehatan kita secara baik, dan kita berdoa Tuhan kasih kesehatan yang cukup untuk kita melanjutkan pelayanan-pelayanan di Gereja Kristen Sumba. Sekali lagi kami turut berduka untuk keluarga, istri, anak, dan rumpun keluarga. Inilah kami, pendeta Gereja Kristen Sumba, yang hadir pada acara duka ini. Jikalau kami memakai pakaian kami ini, ada ini bentuk penghargaan, penghormatan kami kepada rekan sepelayan kami. Selamat jalan saudaraku Melvin Damalotang. Terima kasih untuk semua pelayananmu di Gereja Kristen Sumba. Jejak-jejak pelayananmu akan tetap tertinggal dan akan tetap diikuti oleh istri, anak, majelis jemaat, warga jemaat Injung, dan
pelayanan selanjutnya ada di dalam kehendak yang maha kuasa. Ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tuhan memberkati kita. Selamat siang dan salam.